Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sudah seharusnya seorang guru lakukan. Saya Rosilah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas, akan memaparkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Bapak Ibu guru, siapa sih yang tidak mengenal Bapak Pendidikan Indonesia? Tokoh sentral dalam perkembangan pendidikan Indonesia ini yang pemikiran-pemikirannya telah banyak digunakan sebagai pakem dasar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Hingga kini ada 3 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dijadikan dasar perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Sebagai pusat pembelajaran, seharusnya anak sudah dengan mudah mendapatkan kebutuhannya dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa merasa dihargai, merasa dicintai, merasa disayangi, sehingga murid dapat mengembangkan segala potensi yang mereka miliki dengan cara yang menyenangkan. 2. Ki Hajar Dewantoro telah menegaskan dalam filosofinya bahwa kita sebagai pendidik adalah seorang penuntun, di mana kita akan menuntun anak didik kita menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana tujuannya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Kodrat alam merupakan lingkungan anak itu berasal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki oleh setiap anak. Ini tidak boleh kita lupakan ya Bapak Ibu guru. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami bahwa setiap anak adalah beragam dan unik. Berbeda anak, berbeda pula cara merawat dan cara memperlakukannya. Ki Hajar Dewantoro dalam filosofinya, kita sebagai pendidik bagaikan seorang petani, dan anak-anak bagaikan benih-benih biji yang telah disemai. Ketika biji-biji atau benih-benih itu berasal dari benih yang kurang berkualitas, tetapi apabila sang petani itu dapat menanam dan merawatnya dengan baik, maka benih tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya, walaupun benih tersebut berasal dari benih-benih yang berkualitas, tetapi jika sang petani tidak pandai menanam, tidak pandai merawat dengan baik, maka benih itu tidak akan tumbuh dengan baik. Sama artinya, kita sebagai pendidik dalam menuntun anak harus mampu mengenali kodrat alam yang dimiliki oleh anak agar pendidik mampu memberikan tuntunan dan perlakuan yang sesuai sehingga dapat menumbuhkan karakter dan akhlak anak dan menjadikannya sebagai sebaik-baiknya manusia. Tentu saja melalui hal ini kita akan dapat menghasilkan pembelajaran yang merdeka, pembelajaran yang berpusat pada murid, dan tentunya pembelajaran yang menyenangkan. Lalu kita lanjut pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro tentang kodrat zaman ya. Apa sih yang dimaksud dengan kodrat zaman? Kodrat zaman itu dapat diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus tetap terbuka kepada perkembangan zaman. Tentu saja dengan tidak meninggalkan norma dan jati diri bangsa. Sikap keterbukaan ini diharapkan dapat menuntun anak didik untuk mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya dalam dunia pendidikan saja, tetapi di seluruh aspek. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang ketiga adalah trilogi pendidikan, dengan semboyannya yang juga sangat terkenal loh Bapak Ibu, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya sebagai pendidik
Di depan kita harus menjadi teladan, di tengah kita harus membangun semangat, dan di belakang kita harus memberikan dorongan atau motivasi. Inilah yang menjadi poin utama dalam aksi guru menciptakan pendidikan yang terarah dan tentunya berpihak kepada murid. Konsep atau pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini telah dijadikan sebagai tuntunan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka yang beberapa tahun ini telah diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Saya sebagai pendidik sudah selayaknya menjadi teladan bagi murid, memberikan contoh-contoh yang baik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan menggiring anak didik agar mereka dapat dengan mudah mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Pemberian motivasi dan juga strategi mengajar yang tepat juga dapat membangun semangat murid agar tetap selalu belajar dengan segala prosesnya. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia tentunya dalam pelaksanaan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini memiliki beberapa tantangan bagi saya khususnya. Tantangan tersebut salah satunya bagaimana kita sebagai seorang pendidik dapat menjadi teladan bagi anak didik kita, karena kita adalah seorang guru yang dalam Kreta Basa Jawa itu artinya digugu lan ditiru. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat adalah contoh nyata bagi anak-anak kita. Lalu bagaimana seorang pendidik dapat memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid? Nah, dari tantangan tersebut saya merenung, kemudian berkolaborasi dengan rekan dalam upaya menjawab tantangan yang ada. Solusinya adalah Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik jangan pernah lelah ya Bapak Ibu guru untuk terus berusaha agar selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pendidik yang baik. Pribadi yang baik itu kita implementasikan tidak hanya dalam dunia pendidikan ya Bapak dan Ibu guru, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari agar murid mendapatkan contoh yang nyata dari seorang figur pendidik, yaitu diri kita sebagai guru mereka. Filosofi Ki Hajar Dewantoro mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet-planet yang mengorbit pada matahari sebagai simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Syahril 2018, setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Begitupun juga anak-anak, dengan benih yang sangat beragam, berasal dari jenis yang tak sama, maka melalui asas trikon inilah kita dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Asas trikon ini meliputi kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang pertama, kontinuitas. Pendidikan dilaksanakan secara kontinu, artinya harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik, kondisi pembelajaran yang ideal, sehingga dapat dicapai melalui perencanaan tersebut dan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan tidak lupa diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat. 2. Konvergensi. Konvergensi dalam pendidikan adalah pengembangan pendidikan yang tepat yang dilakukan dengan cara mengambil dari berbagai sumber, baik itu di dalam negeri ataupun bahkan di luar negeri, tetapi tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Berkat kecanggihan teknologi informasi, guru dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan di mana saja dan kapan saja. 3. Konsentris. Makna konsentris yaitu pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak
yang setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budaya Indonesia, karakter budaya kita sendiri. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan kita untuk menjadi pendidik yang mampu mencetak generasi bangsa yang berkualitas, berkarakter, berbudi pekerti, dan membanggakan. CGP Angkatan 11 bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat membawa manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.